يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فرد له أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji hanya bagi Allah yang pada kesempatan siang hari ini kembali mempertemukan kita di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan amal kita hari ini diterima oleh Allah SWT. Allahumma amin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, ketua kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta dengan keluarga, sahabat dan orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan risalahnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Hari-hari ini kita banyak memperingati Maulid Nabi. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada dalam diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik. Al-Ahzab ayat 21. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita baca asbabun nuzul dari surat Al-Ahzab ini, Al-Ahzab ini artinya adalah golongan-golongan. Kenapa disebut sebagai golongan-golongan? Karena sebab turunnya ayat atau surat ini dalam Al-Quran adalah terjadinya perang Khandaq. Perang yang terjadi pada tahun kelima Hijriah, di mana pada saat itu kaum kafir Quraisy di Mekah melakukan koalisi dengan beberapa kabilah di luar Mekah, di Jazirah Arab, dan juga dengan orang-orang Yahudi Bani Quraidah di Madinah dalam rangka untuk bersekongkol menghancurkan komunitas muslim yang ada di Madinah. Pada waktu itu terjadi mobilisasi besar-besaran pasukan koalisi kafir Quraisy sejumlah 10.000 orang. Yang berita itu kemudian diterima oleh Rasulullah kurang lebih sekitar seminggu sebelum terjadinya penyerangan. Dalam situasi pada waktu itu terjadi paceklik, panen kurma yang gagal, kemudian juga situasi sedang musim panas, sehingga sedemikian
tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat di Madinah membuat mereka merasa kecil hati. Namun ada satu strategi yang kemudian diterapkan oleh Rasulullah dan para sahabat atas usul Salman Al-Farisi, yaitu menggali parit mengelilingi kota Madinah. Oleh karena itu kemudian perang yang terjadi disebut juga perang Khandaq atau perang parit. Pada saat Rasulullah dan para sahabat sedang menggali parit dalam situasi paceklik, dalam situasi musim panas seperti itu, bisa kita bayangkan betapa berat pekerjaan yang mereka lakukan. Hanya dalam waktu sekitar 1 minggu menggali parit ke sekeliling kota Madinah dengan kedalaman yang tidak bisa dinaiki oleh setinggi orang dewasa dan selebar yang tidak bisa diloncati oleh kuda terbaik yang bisa melompat. Bisa dibayangkan betapa beratnya penderitaan atau tekanan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Saking beratnya kondisi yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat, sampai Rasulullah ketika harus menggali parit sendiri di tengah-tengah para sahabatnya, beliau harus mengganjalkan 3 butir batu dalam perutnya supaya bisa menahan lapar. Namun dalam situasi seperti itu justru terjadi satu peristiwa yang luar biasa, di mana pada saat terjadi penggalian parit, para sahabat terantuk sebuah batu besar yang kemudian mereka tidak bisa menyingkirkan batu itu, yang kemudian mereka minta tolong kepada Rasulullah untuk mencari solusi. Maka kemudian beliau turun langsung menggali parit itu, memukul batu itu sebanyak 3 kali, dan kemudian pada waktu masing-masing pukulan mengenai batu itu ada cahaya yang memancar dari pukulan palu dan batu itu. Maka kemudian setelah itu Rasulullah memberikan nubuah, memberikan kabar gembira kepada para sahabat bahwa beliau telah diperlihatkan pintu-pintu istana merah yang ada di Syam, pintu-pintu istana Persia yang ada di Persia atau Iran, dan pintu-pintu istana Yaman di waktu yang akan datang akan dibukakan oleh Allah kepada kaum muslimin. Hadirin Jumat rahimakumullah. Apa yang bisa kita petik pelajaran dari peristiwa ini? Bahwa sebagai seorang pemimpin dalam kondisi yang sangat terjepit sekalipun harus memberikan sebuah optimisme kepada orang-orang yang dipimpinnya. Di mana dalam situasi seperti itu Rasulullah memberikan satu kabar baik yang seakan-akan mengatakan bahwa pengepungan yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy pada waktu itu belum ada apa-apanya dibanding nanti yang akan dijanjikan oleh Allah. Kaum kafir Quraisy dibandingkan dengan Persia atau Romawi yang menguasai Syam pada waktu itu tidak ada tandingannya, karena mereka adalah 2 kekuatan besar yang pada waktu itu sedang menjadi adidaya di dunia. Kekuatan Romawi, Bizantium, yang salah satu provinsi terkuatnya ada di Syam, dan juga kekuatan Persia yang ada di Iran kalau negeri saat ini. 2 kekuatan itu dikabarkan, dinubuahkan oleh Rasulullah bahwa suatu saat nanti mereka akan dikalahkan oleh umat Islam. Hal ini mengandung pesan bahwa apa yang saat ini sedang kalian hadapi, orang-orang kafir Quraisy dengan semua koalisinya itu sebenarnya masih lebih kecil dibandingkan apa yang nanti akan mereka hadapi di waktu yang akan datang. Dan memang dalam sejarah kemudian mencatat bahwa Romawi di Syam dan juga Persia itu akhirnya kemudian dikalahkan pada saat Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadirin dan jemaah rahimakumullah, dalam memperingati Maulid Nabi ini banyak sekali yang bisa kita petik hikmahnya. Selain dari kisah perang Khandaq atau perang Ahzab di atas, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita catat sebagai seorang mukmin, sebagai bekal kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, sebagai seorang mukmin, kita harus memiliki salimul aqidah atau akidah yang bersih, akidah yang selamat. Akidah yang bersih, akidah yang selamat ini seperti apa? Sebagai seorang mukmin tentu saja kita sudah pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa memang kita sudah mengucapkan, tapi deklarasi kalimat syahadat kita itu harus mengandung paling tidak 3 hal. Yang pertama adalah
al-yaqinu bil qalb, atau diyakini dalam hati. Kemudian yang kedua, taqulu bil lisan, diucapkan dengan perbuatan. Yang ketiga, ta'malu bil arkan, dibuktikan dengan perbuatan. Kalau kita hanya mengucapkan tapi hati kita tidak meyakini, maka itu adalah ciri-ciri orang yang munafik. Kalau kita hanya meyakini tapi tidak mengucapkan, maka itu juga belum dinyatakan sebagai orang yang beriman, karena dia tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat dengan lisannya. Dan sebagai bukti bahwa kita cinta kepada Allah, kita taat kepada Rasulullah, maka itu harus dilakukan, dibuktikan dengan perbuatan yang harus kita laksanakan sehari-hari dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan di masyarakat ini. Itu yang pertama, salimul akidah. Yang kedua adalah sahihul ibadah. Kita harus menjalankan ibadah yang benar. Ibadah yang benar yang pertama adalah ibadah mahdhah, ibadah yang rutin, ibadah yang ritual seperti sholat, haji, puasa dan sebagainya. Ini harus sahih, harus berdasarkan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, berdasarkan dengan argumen-argumen dalil yang sahih. Karena tidak ada ibadah selain yang dicontohkan oleh Rasulullah, terutama ibadah mahdhah. Namun dalam hal ibadah ghairu mahdhah, kita bisa melaksanakan semua jenis kebaikan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Selama itu kita niati karena Allah, dan kemudian kita jalani, kita mulai dengan baik, dengan basmalah, dan kemudian kita akhiri dengan hamdalah, insya Allah semuanya akan bernilai ibadah. Bangun tidur kita bisa langsung berdoa, dan itu adalah ibadah. Kita bisa mengambil air wudhu, kemudian sholat, kemudian zikir dan seterusnya, itu adalah ibadah. Kita lanjutkan dengan bekerja sehari-hari, itu adalah juga ibadah apabila sudah kita niati dengan benar dan kita laksanakan secara profesional. Sesungguhnya semuanya ini adalah merupakan ujian dari Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Sesungguhnya Allah menciptakan kita ini dalam rangka untuk dinilai siapa yang paling baik amalnya, siapa yang paling profesional di bidangnya. Maka apabila kita bekerja sebagai seorang ASN, menjadi seorang ASN yang profesional, maka itu adalah ibadah. Apabila kita menjadi seorang pedagang, seorang polisi, dan seluruh profesi yang lain, apabila kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan ahsanu amala, maka itu sesungguhnya adalah juga ibadah. Oleh karena itu, Allah tidak pernah memandang rendah apapun jenis pekerjaan kita. Yang paling dilihat oleh Allah adalah ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang ketiga adalah matirul khuluq atau akhlakul karimah. Ini adalah merupakan salah satu misi utama Rasulullah diturunkan ke dunia. Innama bu'istu liutammima makarimul akhlak. Dan tidaklah aku diutus kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak kita terhadap diri kita sendiri, akhlak kita terhadap Allah, akhlak kita terhadap keluarga, akhlak kita terhadap masyarakat, akhlak kita terhadap dunia di mana kita bekerja. Semuanya ada tuntunannya dalam Islam. Oleh karena itu, kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim wajib untuk terus thalabul ilmi. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Sungguhnya kewajiban mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim, baik yang laki-laki maupun perempuan. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Oleh karena itu, dengan semua perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk mencari ilmu itu, maka menjadi wajib bagi kita untuk terus belajar sesuai dengan profesi di mana kita berada, agar apapun yang kita lakukan itu benar-benar sesuai dengan tuntunan agama Islam. Apalagi perintah pertama Allah menurunkan ayat di dunia ini adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka belajar, faham terhadap segala ilmu yang ada di dunia ini, baik ilmu din maupun ilmu duniawi, itu adalah semuanya diturunkan oleh Allah kepada manusia agar dipelajari, agar kita benar-benar menjadi seorang pribadi yang profesional. Ahsanu amala, siapa yang paling baik amalnya, maka itulah yang nanti akan mendapat derajat yang paling mulia di sisi Allah.
Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi semua larangannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ana wa iyyakum bidzikril hakim wa tilawatihi innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisami bil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbil alamin. Wa alamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bil amri bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatil musabbihat bi qudsih. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Wardallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma asli jamil waladil muslimin wal islam wal muslimin wa aligil kafarta wal musyrikin wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wa yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.